apakah tak terbatas? Ya tak terbatas. Kalau misalkan kita ngelihat dari suggested-nya Facebook ya. Lihat suggested-nya Facebook ini sebenarnya 400.000 sampai 200.000, ini sampai 600.000 ya. Tapi gua rasa ini engine-nya Facebook yang error. Kenapa gue bilang error? Karena ini sebenarnya untuk market luar, tapi nggak tahu kenapa buat market lokal di pukul rata ini gue nggak ngerti kenapa. Ya. Sejauh yang gue testing itu dari 10.000 sampai 50.000 udah paling oke lah. Kalau misalnya dari 10.000 sampai 50.000 masih belum ketemu juga bidding yang ideal. Nah, maksudnya bidding yang ideal itu kayak gimana? Bidding yang ideal itu adalah bidding yang memberikan sebuah reach, sebuah jangkauan. Itu namanya bidding yang ideal. Ya. Kalau misalkan bidding yang terlalu kecil, Facebook tidak akan nge-reach. Seperti contohnya di tanggal 16 ini. Nah, di sini Facebook ada yang tidak mau nge-reach nih. Nah, ini kan tidak mau nge-reach dia karena dia biddingnya terlalu kecil. 11.000, 12.000, 13.000 ini terlalu kecil dan Facebook nggak mau nge-reach. Tapi dilihat juga di sini 23.000 dia masih mau nge-reach. Artinya bidding yang ini berarti di kill aja karena udah nggak mau nge-reach dia. Gitu. Saya dulu, gue nggak kelihatan tulisannya, ntar gue matiin dulu. Berarti untuk mendapatkan nilai sweet spot dari manual bidding, cara ngetesnya pakai auto bid dulu ya? Iya. Jadi ada 2 aset dengan auto bid, setelah mendapatkan nilai terendah dan tertinggi, baru nilai sweet spotnya ada tertentu. Enggak kayak gitu, Om Tio. Jadi yang patokannya kalau misalnya dari auto bidnya itu sudah yang paling bagus, gitu, udah ketemu yang paling bagus ya. Misalkan di 9.000, ya gue testing dari 10.000 aja, 10.000 sampai 40.000 gitu. Karena gue yakin untuk menentukan manual bidding itu sebenarnya ada teman-teman yang ketakutan kalau misalkan menemukan manual bidding itu kayak gini. Kalau misalkan gue di bid misalkan di angka 40.000, artinya gue mesti bayar ke Facebook 40.000 dong? Enggak. Kenyataannya bahwa di sini 33.000 aja ngebayarnya cuma 3.000 per konversi. Ya karena konversi yang gue kerja adalah add to cart. Ya. Jadi kayak gitu. Untuk menentukan asetnya bagus, lihat dari reach dan CPC. Ya, kalau gue tuh sekarang gini, Bu Asri, Bu apa Mbak sih ya. Jadi gue bikin namanya Simple Matrix. Ini adalah parameter yang gue pakai. Jadi setelah di sini gue nggak pakai CPM, nggak pakai CPM sama sekali. Cuma makanya adalah CPC, link click sama cost pernya berapa, cost per website etukatnya berapa, ya. Yang gue lakuin kayak gitu. Jadi parameternya ini aja, nggak perlu pakai CPM, nggak perlu pakai CTR. Kalau bisa pakai CPM, takutnya nanti teman-teman malah baper. Baper itu dalam artian CPM-nya terlalu mahal untuk ukuran market lokal. Tapi kita hilangkan CPM-nya, kita fokus ke ini aja. Kalau misalkan CPC-nya murah, link click-nya banyak, dan ada konversi, itu artinya bagus. Gitu aja. Kalau gue sih jadi gitu aja. Ntar gue gak kelihatan nih, gue kecilin dulu. Aduh, sorry. Kalau market luar kayak gimana? Sama aja. Konsepnya sama kok. Kalau buat market luar sendiri pun kayak gini. Misalkan Om Imam udah nemuin sweet spotnya, ya, udah nemuin. Iya. Besok aja besok. Ini gini. Ya. Nanti kalau misalkan Om Imam udah ketemu yang winning campaign sama winning audience, coba di testing di manual biddingnya. Nanti kan ketemu kok biddingnya ideal tuh berapa, ya. Oke teman-teman, lagi agak ribut karena ini lagi di ruang kerja. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Nah, ini sebenarnya adalah konsep dari multi bandit. Jadi kita men-testing semuanya secara sekaligus. Dan kalau misalnya kita men-testing semuanya secara sekaligus, kalau insya Allah kalau misalnya udah ketemu winning campaign-nya atau winning asset-nya dengan bidding yang ideal, itu tinggal naikin budget aja teman-teman. Nggak perlu takut, karena sudah ada pengamannya. Dan kita sudah tahu bahwa itu adalah bidding yang ideal. Dan untuk naikin budget pun bisa teman-teman lakukan secara agresif ataupun secara pelan-pelan, ya.
Dan ini gue naikin hari ini secara agresif di 100.000 yang today-nya. Ini gue naikin yang bagus tuh di angka 100.000. Ini yang benar-benar sudah jadi winning campaign. Kenapa gue tahu ini winning campaign? Ya karena memang sudah ada konversi dari laporan dari tim dan segala macam. Ada range manual bidnya nggak om? Nggak ada patokan om Miftah. Jadi bikin aja. Kalau buat lokal itu 10.000 sampai 50.000 aja. Kalau misalnya 10 sampai 50.000, kita merasa masih kurang gitu kan, masih kurang, ternyata biddingnya nggak pas nih di 50.000, naikin aja di 70.000 nggak masalah, atau 100.000 pun nggak masalah. Bikin aja aset secara sekaligus. Dan sebenarnya hari ini gue create itu 300 aset. Ternyata nggak mau ngangkat 300 aset itu. Dan ternyata kata si Om Rizky Laganda, dapat info juga dari Om Hilman, katanya Facebook sekarang maksimum 200 aset gitu. Kemarin tes hari 1-2 bagus dan nggak bisa, tapi hari ketiga drop. Diapakan ya? Biasanya hari ketiga om segitu udah ketemuan bidding mana yang paling bagus. Boleh more than one winning asset, boleh. Nah misalkan udah ketemu yang bagus seperti ini kan hari kedua ya, kan besok hari ketiga nih, gue akan menyisakan satu aja di antara ketiga aset ini. Gue akan menyisakan ini aja, misalkan satu. Dan kalau misalkan nanti performance-nya loyo, tapi yang gue baca-baca sih ya di market luar, kalau kita sudah nge-lock posisi, KP-nya itu bisa jalan lama. Kayak KP-nya Frankini. Kalau di teman-teman ikut grup di Thomas Barke, itu ada si Frankini. Dia memainkan manual bid dan dan lebih stabil ininya jalan KP-nya. Dan kalau seandainya misalkan ya tiba-tiba konversi agak menurun ataupun ya sales itu agak menurun lah ya, dinyalakan lagi semuanya dinyalakan lagi, lalu dites lagi sekarang dia ada di posisi mana, atau juga bisa menggunakan ad kreatif itu Om Sigit, di refresh ad kreatifnya gitu. Tapi hari ketiga 4 drop, ya mendingan kalau misalnya drop cari yang paling bagus aja, bisa udah ketemu kok hari ketiga kok ya. Dan yang terpenting harus tahu caranya mengeliminasi mana yang kira-kira punya potensial dan mana yang enggak. Oke. Nah sudah nih. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman masalah sini? Jadi sebenarnya yang mau gue tekankan di sini sebenarnya adalah konsep dari si ini aja, si Mutiara Bandit ini. Jadi kita mau testing semuanya secara sekaligus. Seperti si gurita ini, lihat tangannya beda-beda kan. Ini adalah konsep dari Mutiara Bandit sebenarnya. Jadi kita pengen tahu di antara mesin-mesin ini mana punya performa paling bagus, dan kita bisa meningkatkan rasio winning asset kita itu fokus ke winning arm mesin kita kepada salah satu mesin aja, salah satu aset aja. Untuk lokal, rekomendasinya berapa? Di 10.000 aja, 10.000 sampai 50.000. Untuk awal gue udah nggak gas kok itu. Berarti intinya kita mencari posisi terbaik. Iya, mencari posisi terbaik di mana kita bisa menaikkan budget gila-gilaan dan performance-nya stabil.
Karena manual bidding itu kita mencari kestabilan. Karena kita tidak bermain auto bid yang tidak saing-saing dengan lelang. Ya, tidak mencari kita banyak option kita membuka Facebook gue cuma minta maunya segini aja karena gue nganggap segini tuh udah paling bagus biddingnya. Itu makanya kalau sama aja Om Imam sama aja, tapi bisa juga sih naikkan aja kalau misalnya 10 sampai 50 ribu nggak nge-reach ya, itu bisa dinaikkan ke 100 ribu langsung, 100 ribu sampai 300 ribu. Atau 10 dolar sampai 30 dolar. Kalau misalkan masih belum bagus juga, langsung ini aja dinaikkan lagi gini ya. Konsep AB ini dikombinasikan dengan konsep funneling. Iya, jelas. Tapi yang jelas sih kalau misalkan apa ya, konsep funneling pasti berlaku sih, berlaku untuk kita jalin campaign sih. Semua materi iklannya sama atau beda-beda? Sama gue alam. Materi iklannya sama, audiensnya sama. Yang kita testing adalah biddingnya, gitu. Oke? Dan sekarang gue masih testing lagi, testing di ini ada akun-akun testing sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kecepatan di Facebook Ads ya, ataupun nggak mau bingung ya ke depannya, bikin satu akun namanya akun eksperimen. Ini adalah akun eksperimen ya. Jadi di akun ini gue juga bisa tahu sebenarnya di bidding jangka berapa dan kalau kita testing parameter seperti apa. Contohnya, sekarang gue ambil contoh. Nah, ini juga adalah konsep yang namanya multi unbounded ya. Jadi di sini gue testing ya, sebenarnya gue di sini ada main di split edge ya, split edge. Jadi gue pengen tahu sebenarnya audiens gue itu ada di umur berapa. Dan ternyata yang paling ideal itu memang audiens itu udah umur di atas 40. Sorry, di 35 ke atas. Ini yang paling ideal ya. Dan kelihatan sini ini berapanya.
Ini kalau misalnya teman-teman mau menerapkan konsep split edge. Ya. Ini buat yang suka belanja online, jangan lupa di follow di Net Shop Real. Banyak banget koleksi-koleksi adalah yang split umum. shelf, kinian, dan dilengkapi dengan real video. Jadi no tipu-tipu ya. Tuh harganya di bawah 200k, ada juga shelf blender. Nanti juga ketahuan kok. Ternyata di umur mana paling bagus. Cuma bedanya di sini ada pakai auto. Nanti teman-teman combine-kan aja ini dengan manual bit. Ya. Combine-kan aja. Jadi sebenarnya buat testing aja di umur berapa sebenarnya. Dan gue juga testing juga. Ini masih sama dengan si manual bidding car. Sorry, si multi yang bandit. Gue kemana ya itu ya? Oh, ini juga gue testing dipakai bully method. Nah, di bully method ini agak berbeda teman-teman. Di sini bid gue itu ini di 1.200.000, ada 1.700.000 dan ada 900.000. Ini dari mana? Ini dari bidding yang gue dapatkan 2 kali. Ya. Dan di sini juga bisa kelihatan bahwa bidding besar pun dia tidak menjamin akan spend semuanya. Kalau kita memakai biddingnya adalah bidding average. Ntar gue jelasin lagi ya. Berarti tujuan manual bid multi bandit itu untuk dapetin bidding ideal dari audiens tersebut. Iya. Kalau misalkan multi banditnya dipakai untuk dapetin bidding ideal. Kalau untuk dapetin misalnya gini, Om Rio Cahya ini ingin testing misalkan produk mana yang paling bagus. Jadi bisa pakai buat testing banyak produk dengan audiens yang sama. Itu juga konsep dari multi bandit. Jadi kita testing semuanya secara sekaligus dan itu untuk menghemat waktu sebenarnya. Menghemat waktu dan saving budget juga sih gue pikir. Daripada kita testing hari ini, gagal, besok kita testing lagi, gagal lagi, besok lagi kita testing. Mendingan satu hari itu kita testing secara sekaligus. Maaf tanya di luar materi. Om Agung pernahkah dapat banyak negatif feedback terus iklannya down, nge-freeze, nge-reach? Iya, pernah banget. Itu nggak nge-reach itu biasanya negatif feedbacknya tinggi. Orang Facebooknya biasanya kasih tahu kok. Kalau bisa nanya ke orang Facebook, mereka kan bilang bahwa negatif feedbacknya terlalu tinggi. Jadi kalau jalankan salah satu cara untuk mengakali hal tersebut adalah membuat ad kreatif baru dengan campaign yang baru atau dengan aset yang baru. Jadi asetnya itu di aja, di pause aja. Jadi gue ulangin sekali lagi ya. Sebenarnya konsep dari si multi bandit ini adalah ini untuk mentesting semuanya secara sekaligus atau secara masif. Jadi kalau misalkan kedepannya ada update dari Facebook, teman-teman tuh nggak bingung. Oh ternyata gue mesti ngapain nggak bingung. Karena apa? Karena teman-teman sudah mempunyai konsep namanya multi bandit. Misalkan Facebook lagi update nih, ya lagi update, testing aja semua parameter. Gue ada contohnya sebenarnya sih ya. Ntar gue cek dulu ya. Kok nggak ada contohnya sini? Apa di akun yang lain ya? Ntar gue cek dulu ya. Bentar ya teman-teman. Gue lupa kemarin tuh sempat testing parameter kok. Ini dia. Ini waktu gue testing parameter ya. Jadi parameter yang gue testing itu di sini teman-teman bisa lihat ya, ada link klik,
ini auto, ada impression, ini maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Nah, gue optimasi yang website conversion ini adalah untuk link klik ya, dan biddingnya adalah automatic ya, biddingnya adalah automatic. Kalau misalkan ini masih di ini one day klik first view auto impression, dan ini juga gue testing lagi seperti ini. Parameter misalkan setelah Facebook update itu ada yang berubah nggak? Biasanya kalau Facebook itu update, teman-teman, kalau Facebook update itu biasanya dia ada dalam segi iklannya. Ternyata ada iklan yang ini punya performa paling bagus di antara yang lain. Itu biasanya yang kita sebut namanya, teman-teman sebut namanya bugnya Facebook. Ya, tapi kita di sini nggak nyari bug ya, cuma kita mencari kira-kira di manakah posisi yang paling bagus untuk beriklan sekarang. Jadi gue testing audiensnya dulu. Jadi kalau di sini gue nggak ngejar konversi, ya. Tapi gue lihat adalah reach-nya. Di antara sekian ini, reach-nya mana yang paling bagus? Oh ternyata reach-nya di daily unique impression dengan budget segini aja, nggak budget 4.000, dia bisa budget sekian. Jadi gue ada gambaran. Oh ternyata kalau misalkan main di ini, reach-nya sekian. Kalau misalkan main di sini, reach-nya sekian gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini buat ngetes aja. Dan di sini ada juga one day click auto impression. Ternyata ini sama sekali nggak nge-reach. Ini juga nggak nge-reach bagus. Artinya apa ya? Memang ini jelek. Settingan iklan ini jelek. Artinya settingan iklan yang nantinya akan gue pakai adalah kedepannya akan gue prioritaskan adalah ini. Kedepannya mungkin gue akan coba testing di antara 3 ini. Gue akan testing secara sekaligus lagi. Jadi sebenarnya fungsinya adalah untuk mentesting semuanya secara sekaligus ya. Ini gue nggak tahu dari campaign, oh dari campaign kemarin gitu. Oke, entar dulu, gue nggak kelihatan tulisannya. Satu campaign berapa adset Tom? Beda antara adset di lu di apanya? Kalau misalkan Om Antonius main di manual bidding ya bedanya di biddingnya. Kalau misalkan Om Antonius mainnya di mencoba audiensnya ya main di audiensnya dengan bidding yang sama. Jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan gue posisi misalkan udah dapet posisi udah dapet seperti ini misalkan. Nah misalkan gue udah dapet ternyata posisi yang paling ideal itu adalah di ini misalkan di bidding 40.000 misalkan ya. Nah di bidding 40.000 ini gue mungkin akan testing dari segi audiensnya gue akan coba testing di audiens karena gue udah tahu bidding yang ideal untuk campaign adalah 40.000, untuk produk ini adalah 40.000, maka gue testing di audiensnya. Nah jadi nanti gue akan pause yang ini yang misalkan kalau besok jelek gue akan pause, gue akan fokus di 40.000 aja dan testing di audiensnya. Jadi kita testing secara sekaligus. Jadi kita bisa mendapatkan benar the real winning campaign sebenarnya. Jadi memang ini caranya gue pikir saving time banget sih. Kalau biasanya gue mau seperti manual bidding itu susah banget caranya. Bidding yang ideal berapa, ini cara paling gampang. Dan kalau sudah dapat yang winning bidnya, gue tinggal testing audiensnya. Audiensnya udah dapat, misalkan audiens ini paling ideal, punya daya beli paling tinggi, gue mungkin testing di produknya. Jadi kedepannya kita bisa pakai buat bermacam-macam ini sebenarnya. Jadi gak cuma terbatas di sini aja kayak gitu. Apa lagi? Satu campaign berapa adset? Kalau gue biasanya itu 40 sampai 50 adset satu campaign. Jadi testing semuanya secara sekaligus saja. Kenapa testing semuanya secara sekaligus? Karena benar-benar saving time banget, asli saving time banget. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi masalah Facebook update lah, masalah apalah. Kalau ada Facebook update, kadang-kadang teman suka nyerah kan, aduh campaign gua nggak bagus nih, iklannya nih boncos misalkan. Testingnya dengan cara multi bandit ini, testing audiensnya, testing biddingnya, testing parameternya, testing semuanya di testing. Dan gue udah jalanin cara seperti ini udah hampir 2-3 minggu ya gue testing, dan gue lihat ini saving time
banget, saving time, saving budget banget. Dan begitu udah ketemu yang winning campaign-nya, udah enak banget, udah nggak kayak dulu lagi. Dulu kan baperan kan, aduh ngedrop nih, ternyata nggak ngedrop banget, bikin ada yang mesti dirubah di settingan asetnya atau di kreatifnya atau di mana. Sekarang udah bisa dikasih semua sekaligus pakai Multi Bandit ini. Jadi sebenarnya konsep Multi Bandit ini adalah testing semuanya secara sekaligus. Itu aja kuncinya. Mau testing itu bidding, mau testing itu audience, mau testing itu parameter, mau testing itu umur, mau testing apa, semuanya di testing. Jadi kayak gitu. Sama halnya juga berlaku misalkan teman-teman main di PPE misalkan, sama aja testing PPE mana yang paling bagus gitu. Tapi kalau dari gue dari ini ya, beberapa testing kali ini, memang WC yang punya performa paling bagus sampai saat ini. Visual Conversion punya performa paling bagus. Ada mau tanya lagi nggak teman-teman? Terkait dengan ini, konsep ini. Masih pada bingung? Kalau bingung bilang aja bingung, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sudah tahu konsepnya, konsep si Multi Bandit ini teman-teman kedepannya ada Facebook update seperti apapun, teman-teman nggak akan bingung. Perbedaan apa ya antara average dan maksimum bid, lebih baik mana pakai yang maksimum ya? Oh enggak juga. Jadi gini, Om Rizwan, kalau yang gue dari testing yang gue lakukan ya, gue testing di akun gue yang lain, cuma akun gue yang lain ada nggak sini ya? Di akun satunya lagi, bukan yang sini. Di akun di komputer sana. Jadi gini, ada testing yang gue lakukan di maksimum sama average itu bagusan mana. Ternyata average itu dia membutuhkan bid yang sangat besar. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, gue lagi testing ini testing buat market masih sini. Nah di sini bisa lihat bahwa bidding gue ya untuk market lokal average-nya ini di angka 1.200.000 ya, 1,2 juta ya. Nah ini di angka 1,2 juta teman-teman. Kenapa gue masang angka ini? Ternyata memang kalau bidding kita tinggi dan budget kita rendah, kalau di average itu masih performanya masih nampol, masih bagus ya. Saat split test untuk overload targetnya Xiong sering maksimal nyampe overload berapa persen? Maksudnya berapa persen itu kayak gimana? Masih belum paham, Om Iksan. Gimana tuh Om Iksan, tolong jelaskan. Gue masih bingung nih, overload targetnya itu kayak gimana? Gue soalnya bukan aduh. Nah, so bisa kan nggak jawab nih.
Kalau untuk testing produk baru apakah efektif untuk dipakai testing macam-macam terjadi? Sangat efektif lah, sangat efektif om. Kan ibaratnya gini, Om Tito ini pengen saving waktu kan, pengen saving budget juga. Kalau Om Tito misalkan testing satu produk dengan satu audiens, nunggu lama kan, mending testing semua secara sekaligus. Nah dari secara sekaligus itu kan ketemu winning produknya yang mana. Nah misalkan interestnya udah ketemu winning produknya nih, kita testing interest mana yang kira-kira paling nampol di antara yang lain, testing lagi gitu. Nanti biasanya di 3 atau 4 hari ya sudah ketemu idealnya itu di berapa. Idealnya di audiens apa, di bidding, di misalkan pakai auto atau pakai manual, terus misalnya pakai objektif apa, nanti ketemu idealnya di mana. Overlap biarin aja. Overlap itu gini, overlap itu Om Iksan itu terjadi kalau misalkan audiensnya itu kecil dan budgetnya tinggi, itu pasti overlap. Tapi kalau misalkan lihat dari sini ya, ini audiensnya kecil ya, budgetnya kecil, tapi audiensnya besar, itu nggak akan terjadi overlap meskipun testing semuanya secara sekaligus. Jadi nanti Facebook itu tidak akan menargetkan si aset tersebut ke audiens yang sama, tapi akan overlap ketika itu misalkan budgetnya itu besar banget tapi audiensnya kecil, nggak seimbang, nggak balance, itu biasanya akan overlap. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak masalah ini? Ada baiknya sih teman-teman testing hari ini juga, bikin campaign ya, testing semuanya secara sekaligus. Satu campaign kasih aja 50 aset, nanti besoknya sudah bisa di-kill mana yang punya performa paling jelek, dan besoknya lagi di hari ketiga sudah ketemu the real winning bid sama the real winning campaign atau winning asetnya ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Oke, ada mau tanya lagi? Silakan. Tentang konsep ini, nanti konsep ini udah pada apa belum? Konsep si Mutia Bandit ini, MAB ini. Kemarin saya coba tes om buat tes terus, gimana? Secara sekaligus, Om Fredrik. Diabaikan aja. Kalau testing interest ya nggak masalah kan, pasti nggak akan bentrok satu aset satu dengan aset yang lain, nggak akan bentrok. Kalau beda interest nggak ada masalah. Ntar dulu. Untuk niche baru atau audiens baru, MAB ini mulai langsung WC optimasi ACC atau WC optimasi TC. Kalau gue nggak pernah pakai VC lagi, Om Hesti nggak pernah lagi pakai VC, selalu dari ATC. Gue pakai ATC-nya. Parameter untuk pasar luar apa aja om? Parameternya ya macam-macam. Yang tadi gue bilang tadi, gue testing, misalnya gue udah ketemu parameter yang bagus nih, ya kan, parameter yang bagus, nanti settingan yang standar lah, parameter yang standar yang diminta oleh Facebook. Lalu gue akan buat sebuah campaign baru lagi, dan gue akan lihat kira-kira parameter mana yang punya performa paling bagus, dan itu biasanya akan gue tes parameter itu dengan manual bidding yang sudah didapatkan. Jadi gini, konsep dari Mutia Bandit ini, kalau teman-teman masih bingung itu, ya, jadi kita testing ke semuanya secara sekaligus. Jadi kita testing secara sekaligus, secara bersamaan, ya. Jadi ini kan mesinnya ada banyak, ya, mesinnya ada banyak nih asetnya kan. Kita testing yang ini misalkan testing audiens A, audiens B, audiens C, audiens D, audiens E, ada audiens F gitu kan. Testing juga misalnya ini bisa di bidding 1, bidding 2, bidding 3, bidding 4, bidding 5, bidding 6. Dia testing semuanya secara sekaligus.
Kalau misalnya teman-teman cuma testing di antara 2 atau 3, ini kan kelamaan. Langsung aja testing semua secara berbarengan atau secara masif. Ini semua bisa dipakai untuk testing apapun kok. Mau testing produk, mau testing parameter, mau testing bidding, mau testing audience, itu bisa semuanya secara sekaligus. Dan secara nggak sadar, gue sebenarnya menerapkan konsep multi embedded ini sudah dari tahun lalu. Dan setelah menemukan konsep si multi embedded ini, dan gue hampir nggak pernah merasakan yang namanya kayak ini, kayak apa namanya, kayak ada update tiba-tiba nggak jalan, itu jarang biasanya. Testing 50 adset, starting budgetnya berapa om enaknya? Ya kan tadi udah gue bilang ya om Mita, di 11.000 sampai 50.000. Atau misalkan kalau misalnya masih mau agak ragu-ragu atau takut gitu kan, testing aja di 10.000 sampai 40.000, itu nggak masalah. Oke, gitu om Mita, udah cukup jelas. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi intinya sih gini, kalau teman-teman sudah paham konsep multi embedded ini, asli nggak akan pusing ada Facebook update atau netwin audience segala macam, nggak akan bingung, karena akan ketemu biasanya dalam waktu cepat, di 1 ke 2 hari udah ketemu cepat. Konsep MAP nggak harus bikin produk, ya betul sekali. Contohnya Om Fauzi, gue pakai konsep multi embedded itu untuk menemukan real biddingnya langsung ke ini aja, untuk menentukan bidding produk pakai MAB ya. Dan untuk menentukan apanya ya produk audiensnya itu pakai MAB, jadi nggak mesti untuk bidding produk, buat testing pun juga bisa. Budgetnya itu 10.000 sampai 50.000 om Miftah. Testing 50 aset, starting budgetnya berapa om enaknya? Kalau gue itu testingnya di 25.000 kalau buat lokal. 11.000 pun masih mau jalan kok. 11.000 sampai 25.000 masih mau jalan. Jadi kan kita juga nggak mau kebobolan juga. Awal-awal gue testing di 100.000 itu juga bagus juga. Cuma sekarang gue kurangin jadi 25.000, dan itu pun juga bagus juga. Jadi budgetnya nggak perlu gede-gede, budget yang biasa pakai buat ini aja. Dan nggak semua budget itu nyepen kok. Kalau misalnya buat testing manual bid, nggak semuanya nyepen. Iya betul, mirip-mirip kayak si siapa namanya, si Scalebomb itu sebenarnya konsep multi embedded om Iksan. Kalau Scalebomb itu kan kita ngetes dari ini ya, dari LA 1% sampai 10%. Itu kan kalau misalkan kita pakai Scalebomb, itu multi embedded juga sebenarnya. Nah, lo potong. Oke, sampai saat ini udah dipahami nggak? Gimana Gus? Paham Gus? Jadi kalau udah ketemu metode ini, mau diapain pun enak teman-teman. Ya. Oh, belum paham average sama maximum bid. Ntar, aku jelasin sekali lagi. Iya, average sama maximum bid. Lu minum dulu. Paham?
ya, bagus. Nah, gue jelasin dulu. Gue udah testing, ini teman-teman bisa hemat juga nih, hemat testing nih. Gue testing kemarin maksimum bit sama average bit, ya. Kalau maksimum bit itu bagusnya performanya memang kita bagi ya, kita bagi dengan bidding yang kecil misalkan 10.000 sampai 50.000. Tapi berbeda dengan average bid. Average bid ini dia baru mau performa bagus itu kalau di atas 1 juta biddingnya. Ya, gue nggak tahu apa ini bug atau ini memang diperbolehkan oleh Facebook. Jadi gue nggak tahu. Kalau keluar berapa dolar ya? Tadi dibilang Om Imam, bikin aja 1 sampai 40 dolar. Kalau misalnya masih belum nyedot juga, bikin aja 10 sampai 30 dolar. 10 sampai 50 dolar. Nanti juga ketemu kok. Jadi bikin asetnya 10 dolar, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Berarti asetnya dibuat berdasarkan LA dan manual bidding ya. Ini buat apa dulu paling enggak? Asetnya dibuat berdasar LA dan manual bidding. Enggak juga sih. LA itu gua testing itu nggak pakai LA malah pakai interest. Kalau misalnya mau testing pakai LA juga boleh. LA dulu boleh, misalnya LA purchase 1%, lalu testing di manual biddingnya berapa, silakan. Udah ketemu yang performa paling bagus, biddingin yang berapa, tinggal naikin LA-nya menjadi 10%. Ntar di grup ada yang nanya nih. Oh udah. Loh kok ada muncul beginian besar. Ntar ya. Oke. Ntar gue buka lagi bentar. Mana sih tadi? Nah ini dia. Kalau luar berapa dolar untuk mulai? Tadi udah jelasin ya. 10 sampai bisa dari 1 dolar juga boleh, tapi kan 1 dolar kayak kekecilan. Jadi bagusnya pakai average atau maksimum bidding. Kalau average, Bu Asri, gue udah ngetes, itu bagusan ini average the bully method. Mana bully-bullyan? Average itu bagus di bidding paling besar. Ya di bidding, jadi bidding yang sudah ada di Facebook dikaliin aja dikali 2 atau kali 3. Ya ini kebetulan gue dapat biddingnya seperti ini. Dan dia baru mau bagus dia. Tapi kalau misalnya pakai si maksimum bidding nggak perlu sebesar ini. Jadi manual bid ini bagusnya untuk maksimum itu di bidding yang memang ideal. Tapi berbeda untuk average. Average itu pasuk aja bidding besar. Dan kebetulan karena ini budgetnya memang kecil, ya kecil 25.000, besok gue akan coba naikkan menjadi 100.000, gue pengen hasil kayak gimana. Karena gue ngetes kemarin average sama maksimum dengan bidding yang sama, itu ternyata performance-nya masih bagusan di maksimum bidding untuk yang kecil-kecil ya. Tapi untuk yang begitu gue naik ke besar, ternyata dia lebih bagus performanya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Gue nggak kelihatan jadi harus gue turunin. Paham ya? Nah, nanti silakan nanti kita diskusikan di grup aja. Nanti gue coba bikin ini ya, bikin resultnya, bikin apa? Bikin sumarinya lah, biar teman-teman nggak bingung. Misal LA 1% dibikin 40 aset, manual bid 10 50.000, LA 2% dibikin 40 aset. Nggak gitu paling enggak. Bagusnya itu kayak gini. Temukan dulu bidding idealnya itu berapa. Kalau udah ketemu bidding idealnya,
dan di LA-nya itu nggak perlu testing bidding lagi, tapi langsung testing langsung scale bomb. Dan dibaca untuk pasar luar cukup $10, 5 sampai $10 minimum. Nggak perlu besar-besar. Kalau dijelaskan om struktur campaign-nya kalau mau tes produk dengan konsep MAB. Ini kalau tes produk untuk konsep MAB ya. Coba ya. Kalau bisa mau testing produk untuk konsep MAB, berarti kayak gini. Misalkan langsung misalkan optimasi untuk purchase ya kan. Berarti WC ini semua sama ya kan. Paling bedanya cuma di interest saja. Interestnya sama. Ini sama, WC interest sama. Cuman produknya yang beda. Ini semua sama, ini produknya beda. Jadi produk 1, produk 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini kalau misalnya mau testing di produk. Jadi kayak gini. Kalau misalnya mau menggunakan konsep multi embedded untuk testing produk, strukturnya seperti ini. WC-nya sama, interest sama, audio sama, ya kan? Ini audio atau targeting sama, bedanya di produk aja. Oke, udah kelihatan belum? Kayak gitu hamparan. Kalau misalnya mau testing produk. Jadi kalau mau testing produk itu jangan sayang-sayang, langsung aja di angka misalkan berapa ya? Maksudnya testing produk 40 produk gitu misalkan, 30 atau 40 produk sekaligus. Tapi kan kalau misalnya kalau gue pribadi ya, yang gue lakukan ini adalah ini. Pertama itu adalah langkah pertama menentukan bid ya. Menentukan bidding produk. Ini teman-teman bisa pakai auto bid ya. Kebalik. Menentukan bidnya dulu. Nah, sudah ketemu bidnya, baru testing multi produk sekaligus dengan bid yang sama ya. Lalu yang ketiga, scale up dengan bid yang didapatkan sebelumnya. Lalu scale up dengan bid yang sudah dapat. Scale up-nya dengan apa? Dengan LAA 1 sampai 10%. Kan kita bidnya sudah dapat. Jadi tentukan bidnya dulu bidnya berapa nih? Udah ketemu bidnya, oh ternyata bidnya di kisaran ini ya kan. Lalu testing multi produk secara sekaligus dengan bid yang didapatkan sebelumnya. Lalu scale up dengan bid yang sudah didapat plus ditambahkan aset dari LA 1% sampai 10%. Oke, itu jelas? Atau masih pada bingung teman-teman? Aman ya? Oke, ada yang mau tanya lagi?
Nah jadi sebenarnya pertama itu kalau misalkan on Valindra main Hyperlift misalkan, berarti kan cuma menentukan beatnya aja, beat ideal itu berapa. Dari beat ideal itu bisa bikin KP, misalkan Om Valindra nemuin beatnya itu di angka 11.000, 15.000 sampai misalnya gini lah, aku contoh ya. Misalnya menentukan dari beatnya di angka 15.000, beat ideal itu di angka 15.000 misalkan. Kalau di angka 26.000 sama di angka 33.000 ya. Ini tinggal dibikin KP satu-satu aja. Satu campaign dengan beat 15.000, satu campaign dengan beat 26.000 dan satu campaign lagi dengan beat misalkan 33.000. Nah kayak gitu. Kalau misalkan mau ngetes di tiga bidding yang ideal, yang menurut Om Valindra itu paling ideal, karena produknya cuma satu misalkan kayak gitu. Dan ini juga bisa dari si campaign ini ya, kita bisa plus testing angle di level edge, multi angle di level edge. Nah kita sudah ketemu bidding idealnya kan, berarti kita tinggal menentukan angle-nya itu yang cocok yang mana, add copy-nya lah, add copy-nya paling cocok di mana. Lah kenapa mesti pada bingung? Bingungnya di mana, Om Manas? Ini memang harus pelan-pelan. Nanti lama-lama paham kok. Yang penting telan aja dulu. Iya betul Om Antonius, 10, 11, 12 sampai 50.000. Contohnya ya kayak tadi gua kasih tahu di sini nih. Nah ini testing di bidding 11.000. Ini kan 11.000 ya. Lihat sini nih biddingnya nih. Nah ini biddingnya. Di 11.000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 udah 3 24 sampai Pogos tesnya sampai 41.000. Tapi ternyata memang bagusan di so far sejauh ini bagusan di 3 ini aja ya, di 33.000 21 sampai 40. Tapi kedepannya juga mau kalau misalkan mau di testing sampai 70.000 ya nggak masalah juga. Jadi bikin lagi jadi misalnya bikin 51.000, biddingnya 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 sampai 70.000. Oke, sampai saat ini udah pahami nggak? Om Manas bingungnya di mana? Curhat aja sini. Dijelasin pastinya Om Iksan, karena memang gue mempelajari ini aja itu butuh waktu apa ya? Terakhir kali kita workshop tahun berapa ini?
kapan ya, pokoknya 2 bulanan lah gue belajar ini tuh 2 bulanan. Sampai akhirnya gue oh ternyata kayak begini konsepnya. Dari konsep ini sebenarnya benar-benar bisa menghemat ini kita ya, waktu dan budget ya. Paham ya Bu Asri? Alhamdulillah paham. Kopdar jelas dijelaskan nanti. Gue jelasin lebih detail lagi perbedaan antara manual sama perbedaan manual bidding maksimum sama average itu di mana, gue akan jelaskan nanti di kopdar. Ya. Mei, Juni, Juli ya benar. Dua bulan berarti. Jadi waktu gue terakhir kali ketemu Tredi, kebetulan Tredi kan udah jelasin soal Mutia Bandit, cuman guanya memang agak lemot. Ini apaan sih Mutia Bandit ini gitu kan. Ternyata pas gue bilang Tredi, kalau gue jalan ini, jadi sebenarnya Mutia Bandit bukan Mutia Bandit kata Tredi. Kenapa kan? Nah kita casting sebenarnya sekaligus. Scale bomb pun itu sebenarnya Mutia Bandit, tapi Mutia Bandit untuk scaling. Dan di sini adalah Mutia Bandit untuk menentukan bidding. Jadi Mutia Bandit itu bisa dipakai di semua konsep ya, konsep PPC. Teman-teman mau main traffic source manapun, kalau misalnya kita menerapkan konsep Mutia Bandit ini, insya Allah cepat menentukan parameter mana yang benar-benar menghasilkan. Misalnya main Google AdWords, atau misalnya mau menerap konten atau media buying atau apapun, bisa menentukan performance idealnya dengan waktu yang cepat ya. Teknik ini apa bisa pakai funnelnya bukan teknik push, teknik tombol WA, funnel karena transfer. Ya bisa, pasti bisa, paling enggak bisa kok, bisa. Jadi kan sebenarnya bukan masalah tentang panelnya, tapi tentang konsep Mutia Banditnya. Mas, jika ngetes bid apa mungkin 40-50 aset bocor semua? Kalau hal terjadi artinya apa? Kalau hal itu terjadi, iya, artinya gini, artinya mungkin ini ya teman-teman, itu ada baiknya sih sebelum menentukan bidnya, pastikan dulu winning produknya. Winning produk itu ditentukan dari si autonya ya, dari si autonya itu ketemu si ininya, si
si ideal bidnya berapa, dah ideal bidnya itu berapa, nanti tinggal dinaikkan aja, tinggal dibikin range atau dibikin jarak dari si ininya, si bit yang sudah kita dapat di auto. Misalkan bit yang gue dapatkan di auto itu 9.000, makanya gue bikin bit itu 10.000 sampai 40.000 atau 10.000 sampai 50.000 ya. Jadi biar langsung jalan sekaligus. Oh, berarti menentukan bitnya langkah 1 pakai produk sembarang yang belum winning aja. Ada bagusnya sih sebenarnya gini, jalankan, cari dulu produk yang winning dulu lah. Kalau udah dapat winning, yang dapat produk yang winning, testing manual bitnya juga enak. Sekarang gini, kita mau testing manual bit ini kan artinya butuh ini lagi nih, butuh budget lagi kan. Buat apa kita perjuangkan atau menentukan bidding untuk produk yang belum tentu winning? Ini bahaya banget sih menurut gue sih. Bila udah dapat